yang sangat disayangkan nggak sesuai dengan syar'inya. Aib suami adalah aib anak, yang dibongkarnya itu adalah aib ayah anak-anaknya. Kalau kita syar'i berarti kita udah siap dengan resikonya. Ini Inara dengan Mawa, Insanul, ibu melihatnya seperti apa mungkin dari kacamata hukum dan sebagai seorang perempuan mungkin melihatnya Ya, gimana? saya memang kemarin itu awalnya tidak tertarik ya. Tiba saya juga ingin ikut posting di medsos saya, memberikan komentar seputar kasus Inara dan Mawa. Saya hanya melihat pertama saya melihat Mawah itu menikah dengan Iksanul dalam kurun waktu yang sudah 7 tahun ya. Terus dari penampilan Mawa ya, itu syar'i, pakai cadar. Saya hanya berpikir ya, mindset saya sebagai seorang muslimah, seorang yang syar'i itu Islam yang kafah, berarti dia sudah siap dengan poligami. Sudah siap dengan poligami. Ya kalau dia nggak siap, ya kenapa dia syar'i? Dia harus sudah tahu resiko syar'i itu saat dia mengerti, memahami kandungan dari ayat Al-Quran. Suami diperbolehkan menikah lebih lebih dari 1, maksimal 4 seorang istri. Walaupun tidak seperti di zaman Nabi yang Nabi itu sebenarnya kan dia menikah dengan Siti Khadijah, tapi setelah meninggal Siti Khadijah, Nabi kan menikahi janda-janda yang korban peperangan ya. Nah di era modern ini kan nggak ada seperti itu. Yang namanya cinta itu sulit untuk dibendung, itu adalah anugerah. Dan biasanya orang yang syar'i, karena saya punya ada beberapa rekan perempuan ya, taruhlah klien, tapi saya hanya memberikan untuk konsultasi free lah, bagaimana dia untuk menggugat cerai suaminya. Suaminya tuh menikah, suaminya seorang tokoh, menikah 4 istri. Dia adalah istri ketiga. Istri pertama, kedua nikah siri. Istri ketiga yang nikahi resmi karena ini paling pintar, paling cerdas. Dia sekarang lagi ambil, ya pokoknya cerdas lah ya. Yang ketiga dia nikah siri. Karena dia nggak tahan, akhirnya dia pilih cerai. Dia minta konsul dengan saya cuma ngarahin, nge-backup dia di belakang aja. Tapi tetap saya pantau apa-apa yang harus dia lakukan. Ya dia melakukan sendiri, dia bisa. Dan membuat gugatannya, kronologinya semua dia buat sendiri. Itu 4 loh. Saat dia nggak tahan, dia mengundurkan diri. Oke. Karena saya ada pengalaman di situ. Syar'i, dia suaminya tuh benar-benar seperti malaikat katanya. Agamanya memang taat. Tapi kalau saya lihat lagi ke Mawah dengan Iksan, mereka menikah di usia muda ya, udah 7 tahun perkawinan. Berarti mereka tuh dari keluarga yang syar'i, ya kan? Anak muda menikah udah 7 tahun, sekarang usianya baru 25 tahun. 25 apa 26 ya usia? Berapa? 26. 26 Bu, tapi yang menjadi permasalahan kan tidak ada izin kepada si Mawa sendiri yang menjadikan Mawa itu akhirnya kecewa itu. Gimana Bu, Ibu melihatnya? Perlu nggak sih sebenarnya izin? Kalau kita mau legal itu kan berarti poligami ya. Poligami itu berarti mengizinkan istri untuk menikah yang kedua kali. Berarti kan harus izin pengadilan agama. Saat dia menikah berarti kan harus izin istri tua, dan pengesahannya kan di pengadilan agama. Kalau nikah siri,
berarti kan tanpa izin. Selama syarat-syarat nikah siri itu dipenuhi, maka sahlah perkawinan itu dibatalkan. Berarti gini Bu, yang menurut sudut pandang Ibu ya, hukum dan Ibu pribadi, sebetulnya langkah yang dilakukan Mawar ini tepat apa enggak sih Bu? Langkah dikatakan mana? Nah di sini ya tantangan gapnya di sini ya, yang membuat teman-teman saya kebetulan kuliah di pasca sarjana itu banyak yang konsul dengan saya tentang kasus Inara Rusli ini. Ya kalau kawin sirinya nggak secara legal ya, tidak legal secara negara, cuma sah secara agama. Yang jadi pertanyaan buat saya juga di hati saya dan juga teman-teman ya, seorang Mawar mendapat akses CCTV romantisme suaminya dengan Inara Rusli, itu berarti kan illegal akses. Seorang istri yang syar'i, yang kafah, apalagi dia memiliki anak, dibuka di publik, dia kan harusnya tahu yang namanya yang benar dan salah, yang mana harus ditutupi. Aib suami, kehormatan suami ada di tangan, ada di pundak istri. Kehormatan istri ada di pundak suaminya. Itu aja sih yang saya lihat ya. Ya nggak lazim lah seorang istri yang syar'i membuka walaupun dijadikan barang bukti untuk LP ya. Tapi siapa itu yang menyebar ya video mesra romantisnya Ihsanul dengan Inara, itu kan berarti seperti ada campur tangan pihak lain. Itu secara hukum berat loh. Pertama, dia mengambil akses tanpa izin pemilik, itu masuk ke dalam ranah privat ya. Diambil tanpa izin. Terus yang kedua disebarkan, itu 2 pasal undang-undang ITE yang terjerat. Di sini Di satu sisi kan tidak disebar Bu, dijadikan barang bukti. barang bukti, tapi yang tersebar itu siapa yang menyebar? Jadi pertanyaan buat saya, menyebar, saya sempat lihat itu postingan, tapi nggak ngelihat videonya buram ya. Tapi yang saya lihat tuh beberapa posting di situ, saya komentar, waduh, saya sempat bikin itu di TikTok, saya sampaikan, ini ilegal akses ini, pasal yang terjerat 2. Pertama, dia mengambil dalam ranah privat, siapa yang menyerahkan itu terlibat seluruhnya, siapa yang mengambil itu ada pasal pidananya. Terus yang kedua, penyebaran, siapa yang melakukan? Oke, bukan Mawar yang menyebarkan, tapi siapa yang menyebarkan? Berarti ini satu tim ini by design. Nah tiba-tiba munculnya kenapa? Penculikan anak Inara. Ini seperti ada satu tanda kutip gitu loh. Dan itu syarat-syarat sudah terpenuhi loh. Saya baca di Undang-Undang Perlindungan Anak, di Undang-Undang KUHP terbaru, itu ada kata tipu muslihat, ada eksploitasi, ada macam-macam itu. Itu rinci di KUHP yang terbaru. Berarti dalam hal ini terkait masalah illegal akses ini bisa dikatakan Mawar bisa terseret. Terseret otomatis, dia mengambil akses yang bukan, kecuali dia mengambil akses dapat izin dari Inara. Sekalipun Virgon itu adalah yang punya rumah, nggak bisa, dia sudah bercerai, sudah putus, hubungan hukumnya sudah terputus. Cuma saya hanya sebagai pengamat dan saya ikut berkomentar di mana saya tergelitik untuk menyumbangkan ilmu saya supaya tidak hanya untuk Mawar atau Inara, tapi untuk perempuan lain gitu loh. Saat kita mendapati suami berselingkuh, kita harus tahu ada pasal-pasal yang menjerat tindakan kita itu harus kontrol emosi. Kontrol emosi. Di sini ini yang sangat disayangkan, nggak sesuai dengan syar'inya. Aib suami adalah aib anak, yang dibongkarnya itu adalah aib ayah anak-anaknya.
Kalau kita syar'i berarti kita udah siap dengan resikonya. Karena saya 2 klien saya syar'i. Dan dia hati-hati, dia untuk bicara dengan saya hati-hati, saya minta janji dulu untuk merahasiakannya.